Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Mudah-mudahan maghrib berjamaah yang sudah kita tunaikan dicatat sebagai amal soleh. Dan alhamdulillah kita diberinya semangat untuk duduk sejenak di sebuah majelis ilmu, yang mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan dengan membiasakan diri untuk menghadiri majelis ilmu membuat kita semakin dekat kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam itu senantiasa kita ucapkan menjadi bagian dari zikir yang membasahi lidah kita, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua tentu saja adalah di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul itu tidak akan bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah. Oleh karena itu pada intinya, pada hakikatnya, syafaat itu yang akan memberikannya hanyalah Allah. Kalaupun ada syafaat dari Rasul atas izin Allah. Kalaupun ada syafaat dari Al-Quranul Karim yang kita baca, Al-Quran pun akan memohon kepada Allah. Kalaupun puasa akan bisa memberikan syafaat, puasa itu sendiri akan memohon kepada Allah. Karena itu bunyinya dalam hadis. Kan ada hadisnya, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa kita dan bacaan Al-Quran kita nanti akan memberikan syafaat. Tapi kalau kita baca terus ke ujung hadis itu, nanti Al-Quran yang ngomong, syafi'ni fihi. Puasa juga bilang seperti itu, ya Rabbi, mana'tuhu anit ta'am. Wahai Rabbku, saya telah menghalangi dia untuk makan dan minum. Gara-gara saya dia tidak makan dan minum. Fasyafi'ni fihi, maka jadikan saya ini sebagai syafaat bagi dia. Oleh karena itu, meminta syafaat tetap kepada Allah, karena Allah yang memberikan syafaat melalui apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yang diantaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kajian akidah tidak boleh kita meminta syafaat kepada Rasul. Jadi kalau sekarang kita berdoa, ya Rasul beri syafaat, tidak boleh. Karena itu artinya adalah meminta kepada selain Allah. Tapi mintalah syafaat itu kepada Allah agar nanti Rasul diizinkan Allah memberikan syafaat kepada kita. Tapi itu dalam kajian akidah yang mudah-mudahan semua kita sudah paham. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaat itu di yaumul mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum.
kembali kita melanjutkan kajian kaidah-kaidah usul kita. Setelah 1 atau 2 pertemuan kita tidak masuk, dan alhamdulillah malam hari ini dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita. Ya. Kaidah kita pada malam hari ini, kalau dalam buku kita itu ada pada halaman 126, al-amrul mutlaq yaqtadil fawr awit tarahi. Al-amrul mutlaq yaqtadi al-fawr awit tarahi. Seharusnya berada pada paragraf baru, tetapi editornya barangkali tidak melihat itu dan dijadikannya menyambung dengan apa yang sebelumnya. Padahal kalau dalam buku itu seharusnya adalah paragraf baru, karena kaidahnya adalah kaidah yang baru selain dari kaidah yang sebelumnya. Baik, al-amrul mutlaq, perintah yang datang secara mutlak. Dia perintah tapi mutlak. Mutlak di sini yang dimaksud adalah ketika tidak diberikan ketentuan waktu. Artinya tidak disebutkan waktunya. Apakah sekarang atau nanti. Jadi al-amrul mutlaq yaqtadil fawr awit tarahi. Apakah perintah yang datang secara mutlak itu menunjukkan harus bersegera untuk dilaksanakan awit tarahi, atau boleh ditunda. Jadi perintah itu di dalam Al-Qur'anul Karim atau dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 2 kemungkinan. Ada yang al-amrul mutlak, mutlak tanpa diberikan batasan waktu. Tapi ada yang al-amrul muqayyad, ada perintah yang langsung disebutkan waktunya. Yang langsung disebutkan waktunya itu nanti juga terbagi kepada 2. Kewajibannya itu ada yang sifatnya wajib mudayyak, ada lagi sifatnya wajib muwassa'. Nah, ini istilah-istilah usul ini. Wajib mudayyak itu adalah kewajiban yang harus terlaksana segera tanpa ada rentang waktu. Artinya ketika datang perintah langsung untuk dikerjakan. Seperti puasa Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka itu bersegera untuk dikerjakan, tidak boleh ditunda. Faman syahida minkum syahra faliyasum. Syahidah, menyaksikan. Barang siapa yang menyaksikan, hadir dia di situ, nampak anak bulan, faliyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, ketika ada orang yang sudah melihat anak bulan itu, berarti besoknya sudah wajib berpuasa. Boleh enggak ditunda? Oh, saya enggak usah puasa dulu lah, nanti 2 hari lagi saya baru puasa. Boleh enggak? Enggak boleh. Itu namanya wajib mudayyak. Kewajiban yang sempit waktunya, memang harus terlaksana. Tapi ada nanti yang sifatnya wajibnya itu wajib muwassa'. Wajib muwassa' itu lawan dari wajib mudayyak. Muwassa' itu dari kata wasi'. Wasi' itu artinya luas. Berarti ada kelapangan waktu. Ada batasan waktu, waktu awal, waktu akhir. Antara 2 waktu itulah boleh mengerjakannya. Di antara contoh wajib muwassa' itu adalah dalam ibadah sholat. Aqimus shalah, dirikanlah sholat. Kapan kita mengerjakannya? Diaturlah waktu sholat itu. Dan kewajiban sholat itu masuk dalam istilah wajibnya wajib muwassa'. Karena ada keluasan kelapangan waktu. Ada waktu awal dan ada waktu akhir. Dari mana kita tahu waktu awal, waktu akhir itu? Dari nas, dari hadis Nabi. Karena Jibril itu mengajarkan Nabi
tentang waktu sholat itu 2 hari. 2 hari Jibril bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari pertama Jibril bersama Rasul sholat semuanya di awal waktu. Zuhurnya di awal waktu, asarnya di awal waktu. Pokoknya yang 5 sholat itu di awal waktu semua. Hari pertama. Hari kedua Jibril sholat lagi bersama Rasul dan itu semuanya di akhir waktu. Zuhurnya di akhir waktu, asarnya di akhir waktu. Jadi Jibril yang langsung mengajarkan Rasul tentang waktu-waktu sholat itu. Setelah selesai 2 hari itu, diajarkan oleh Jibril Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu-waktu sholat. Ketika akan berpisah, Jibril mau naik ke atas langit sana. Ketika itulah Jibril mengatakan, ma baina hadzainil waqtaini as-shalah. Wahai Muhammad, antara 2 waktu yang kemarin itu, disitulah kewajiban sholat. Boleh mengerjakan sholat. Maka wajibnya namanya wajib muassa. Ini jangan pula dijadikan alasan nanti untuk menunda-nunda sholat. Oh kalau begitu tidak apa-apa, ditunda-tunda sholat itu. Kan Jibril ngajar hari kedua kan di akhir. Jangan jadikan itu sebagai alasan. Karena harus didukung nanti oleh hadis-hadis yang lain bahwa keutamaan sholat itu ada di awal waktu. Tapi ketika memang ada alasan-alasan yang ternyata kita tidak bisa mengerjakannya di awal waktu, maka berarti masih boleh untuk mengerjakannya di akhir atau setelah waktu afdal. Karena waktu yang afdal itu di awal. Dikatakan awalul waqti fadlullah. Itu keutamaan yang diberikan oleh Allah. Tapi di akhir waktu itu afullah. Afullah itu kemaafan dari Allah. Sah juga, tapi levelnya sudah level kemaafan. Level kemaafan itu kan tidak lagi keutamaan yang kita cari. Maka yang paling utama itu mengerjakan sholat di awal waktu, tetapi seandainya ada alasan-alasan yang memang kita tidak bisa mengerjakan di awal waktu, maka waktu-waktu berikutnya selagi dalam waktunya, maka masih tetap bisa dikerjakan. Kan bisa aja ada kendala-kendala, ada keadaan-keadaan yang kita tidak menginginkan untuk menunda sholat kita. Tetapi Allah mentakdirkan kita sholatnya tertunda. Mungkin kita sedang mengantar orang ke rumah sakit. Kalau kita berhenti, kasihan nengok orang yang sedang sakit. Sekarang kalau kita lanjutkan, mungkin nanti zuhur kita akan telat. Demi menyelamatkan nyawa orang yang sedang sakit. Maka kondisi-kondisi seperti itu tidak mengapa dan itu bisa dijadikan sebagai uzur syar'i. Yang tidak boleh dilakukan itu adalah ketika tidak ada alasan apapun untuk menunda, nggak ada alasan apapun untuk menunda, lalu kita tunda juga pelaksanaannya. Barangkali itu bisa masuk ke dalam kategori melalaikan, tapi sholatnya tetap sah. Tetap dihukumkan sah. Cuma sudah bercampur dengan kelalaian-kelalaian yang seharusnya tidak ditunda seperti itu. Nah, jadi kewajiban ada yang muqayyad seperti itu. Tapi ada yang tidak. Kaidah kita pada malam hari ini berkaitan dengan amar, perintah yang datang tetapi mutlak. Tanpa ada ketentuan waktu langsung dari Allah, apakah bersegera atau tidak. Inilah kaidahnya, yang mana kaidah ini diperselisihkan oleh para ulama usul. Apakah perintah yang datang secara mutlak itu harus bersegera atau boleh ditunda? Datang perintah zakat umpamanya. Sampai haulnya, sampai nisabnya. Di hari dia sampai nisab itu, mesti tidak langsung dikeluarkan. Berarti
al-faur, bersegera. Atau tidak apa-apa ditunda. Umpamanya sebulan lagi, atau 2 bulan lagi, atau 3 bulan lagi. At-tarahi. Nah, ini yang diantara bentuk masalahnya nanti yang akan kita lihat. Dalam hal ini ada beberapa pandangan para ulama yang berkaitan dengan apakah lil faur atau lit tarahi, apakah untuk bersegera atau untuk boleh ditunda. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang namanya perintah pasti yang diinginkan adalah untuk dikerjakan. Dan perintah yang datang dari Allah untuk disegerakan itu pastilah untuk lil faur. Bukan untuk ditunda-tunda, tapi untuk bersegera dilaksanakan. Ini kata kelompok yang pertama. Apa alasan mereka? Mereka memberikan alasan baik secara logika maupun langsung diistimbatkan mereka dari nas. Yang dari nas, apa kata kelompok yang mengatakan bahwa harus bersegera? Kenapa Allah mencela iblis ketika dia tidak mau sujud ketika diperintahkan? Jadi kan dalam ayat, ada banyak ayat yang bercerita tentang itu. Salah satunya adalah dalam surah Al-A'raf, kata Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk." Apa yang membuat kamu enggan sehingga tidak mau sujud kepada Adam di saat aku perintahkan? Dan itu menggambarkan bahwa perintah itu lil faur. Kalau boleh ditunda-tunda, kan bisa aja iblis bilang, kan tidak harus sekarang ya Allah. Kan boleh nanti. Berarti tidak layak dia dicela, karena ada kemungkinan nanti sujud itu tidak mesti sekarang. Ya, nanti saya akan sujud, tapi sekarang tidak. Ini dijadikan alasan oleh kelompok pertama bahwa perintah yang mutlak itu, yang datang secara mutlak, itu adalah lil faur. Diistimbatkannya dari ayat seperti itu. Mereka juga mengambil dari logika mereka begini, kalau seandainya ada seorang tuan, kalau buku-buku usul fikih, buku-buku klasik, kita menemukan contoh-contoh antara sayyid wal abd, antara tuan dengan hamba. Itu sering jadi contoh logika oleh ulama-ulama usul. Contohnya begini, kalau ada seorang tuan memerintahkan hambanya, kata tuannya, "Wahai hambaku, tolong tuangkan air untuk saya." Lalu tidak dituangkannya langsung. Kira-kira marah tidak tuannya? Kalau tidak untuk segera, kan hamba itu kan bisa aja bilang, ya kan bisa nanti. Tidak mesti sekarang saya ambilkan air itu. Nanti kan bisa. Berarti perintah itu lil faur. Tetapi ini bukan sebagai satu kesepakatan, karena ada kelompok yang berikutnya yang punya pandangan yang berbeda. Pendapat yang berikutnya ya yang bertentangan atau lawan dari pendapat yang tadi itu, bahwa sesungguhnya perintah yang datang secara mutlak itu hanya sekedar tuntutan untuk harus dikerjakan, tapi tidak mesti lil faur, tidak mesti untuk disegerakan, tidak mesti untuk langsung. Boleh saja ditunda, enggak apa-apa. Bahkan tidak untuk menunjukkan faurnya. Nah, ini di antara yang mengatakan pendapat seperti itu adalah dalam mazhab sebagian dari mazhab Hanafi yang cenderung untuk mengatakan bahwa itu bukanlah lil faur. Tapi dalam mazhab Hanafi sendiri, dalam satu mazhab itu sendiri dia berbeda. Ada sebagian dari mazhab Hanafi sendiri yang cenderung untuk mengatakan lil faur, tapi dalam mazhab yang sama ada yang juga tidak sepakat. Karena kalau dibilang mazhab Hanafi itu berbeda nanti dengan Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah kan orangnya, imam mazhabnya itu. Tapi kalau mazhab Hanafi, ada berapa banyak ulama mazhab Hanafi. Sama dengan mazhab Syafi'i, berbeda nanti ketika dikatakan pendapat Imam Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i, bisa saja nanti dalam mazhab Syafi'i sendiri
dalam satu mazhab itu bisa berbeda. Karena ulama-ulama mazhab yang pembela mazhab itu banyak dan mereka bisa beragam pendapatnya. Bisa berbeda, muridnya bisa berbeda dengan imamnya sendiri. Zufar, Abu Yusuf, murid Abu Hanifah yang paling terkenal itu bisa berbeda dengan imamnya sendiri. Dan itu juga menggambarkan bahwa tidak boleh fanatik terhadap imamnya sendiri karena muridnya yang belajar langsung bisa berbeda. Nah, kita harus paham dalam persoalan ini. Karena ada sebagian itu kan yang bersekeras sekali kita wajib berada dalam mazhab Syafi'i. Kalau hidup Imam Syafi'i marah dia tuh. Mengharuskan ikut dia itu marah dia. Karena Imam Syafi'i bilang, jangan ikut saya. Imam Malik juga bilang seperti itu, la tuqalliduni wala Auza'i wala Tsauri. Imam Ahmad juga bilang seperti itu, la tuqalliduni wala Malik wala Tsauri. Jangan taklid kepada saya katanya. Tapi taklidlah kepada sandaran apa yang dipegang oleh mereka. Jika itu memang sandarannya benar atau itu yang berada pada hadis yang sahih, maka peganglah itu. Sehingga Imam Syafi'i bilang idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Kalau sahih hadisnya itulah mazhab saya. Karena dimaknai pula oleh sebagian ungkapan idza sahhal hadis fahuwa mazhabi itu adalah gambaran bahwa semua hadis yang datang dari Imam Syafi'i semuanya adalah sahih. Dimaknainya seperti itu. Jadi pahami baik-baik. Nah, jadi pada sebahagian mazhab Hanafi sendiri mengatakan tidak untuk menunjukkan lil faur, tapi itu justru menunjukkan at-tarahi. At-tarahi itu boleh ditunda. Yang jelas bahwa asal ada perintah itu tuntutan untuk dikerjakan, iya. Karena namanya perintah. Tetapi apakah bersegera atau tidak, di sini persoalan itu. Maka pendapat kedua mengatakan tidak untuk bersegera, tapi boleh untuk ditunda kecuali ada dalil atau qarinah. Ada dalil atau qarinah yang memang indikasi-indikasi untuk bersegera itu di situ ada. Ini nanti sebagai jawaban bagi kelompok pertama, kenapa iblis itu dicela? Karena ada indikasi memang harus untuk bersegera. Apa indikasi untuk bersegeranya? Karena malaikat semua sudah sujud. Berarti kan ada indikasi kan, malaikat semua sudah sujud, ternyata yang belum. Tidak mungkin dia bilang kan bisa nanti, kan tidak bisa. Karena malaikat yang lain sudah. Ini sesungguhnya adalah indikasi bahwa perintah sujud di situ untuk bersegera. Nah, maka dalam ayat yang lain dalam Al-Hijr, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika telah selesai aku ciptakan dan telah aku tiupkan padanya rohku. Nah, ada rohku di situ. Ruh Allah. Itu litasyrif. Bukan ruhnya Allah itu yang ditiupkan kepada, tapi ruh milik Allah yang ditiupkan kepada Adam, dan itu litasyrif. Sama dengan Baitullah. Rumah Allah. Rumah ada Allah Ta'ala. Ya, Baitullah tentu rumah Allah arti. Itu idhafah litasyrif. Jadi apa saja kalau diidhafahkan kepada Allah, maka ia menjadi litasyrif. Maka Baitullah, rumah Allah, rumah yang di situ disebut, diingat, dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi kemuliaan dia. Ruhullah, ruh Allah, berarti itu tasyrif, menjadi satu kemuliaan karena Allah yang langsung meniupkan roh itu. Nah, jadi lil tarahi, untuk boleh ditunda kecuali kalau ada indikasi karina yang memang di situ nampak bahwa perintah itu harus segera untuk dilaksanakan.
Ada yang menengahi pendapat yang ketiga. Sebenarnya yang ketiga ini tidak jauh berbeda dari yang kedua. Sehingga bisa kita anggap ini dua pandangan sebenarnya. Pendapat yang ketiga itu datang juga dari mazhab Syafi'i, dari sebagiannya, dan dari kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa perintah yang datang secara mutlak tanpa ketentuan waktu itu untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu harus dilaksanakan tanpa ada kepastian untuk bersegera atau dapat ditunda. Berarti boleh lil faur, boleh lit tarahi. Boleh bersegera, boleh tidak. Bedanya sedikit dengan yang kedua tadi. Kalau yang kedua ini ya dia seolah-olah mengedepankan tarahinya itu, ditundanya itu. Jadi tidak apa-apalah kalau untuk ditunda. Dari sisi itu bedanya dengan yang ketiga ini. Kalau yang ketiga boleh bersegera, boleh tidak. Tapi ini perlu diberikan komentar, perlu diberikan ta'liq untuk yang ketiga ini. Kalau memang sudah ada perintah dan bisa untuk dikerjakan secara bersegera langsung, kenapa harus ditunda? Meskipun tidak ada indikasi dia harus bersegera. Karena nanti ada banyak permasalahan yang dibicarakan oleh para ulama. Umpamanya haji, ibadah haji. Apakah untuk bersegera atau tidak? Sekarang ada orang sudah kaya, sehat, bisa dia haji. Wajib tidak dia langsung daftar haji ketika itu? Atau boleh tunda nanti? Kan ini nanti nih. Ada orang kita tanya, bang apa lu haji lah bang? Tidak bisa, dia mampu tanggung jawab. Kan nilai haji lu dahnya. Isu aja lahnya. Ada orang macam itu. Entahlah kan isu tidak kan? Maka dia tidak ada keharusan bersegera dan juga tidak harus at-tarahi, dan yang lebih baik di sini adalah bersegera ketika memang bisa untuk mengerjakan. Kenapa lebih baik bersegera? Ya memang Allah yang nyuruh. Tetapi beginilah nikmatnya membaca pandangan para ulama yang memang berdasarkan ilmu itu. Apa kata mereka di antaranya? Bukankah perintah haji itu sudah ada dari tahun ke-6? Tapi kenapa Nabi hajinya hanya sekali? Jadi Rasul itu hajinya hanya sekali. Haji wada itulah haji pertamanya Rasul. Sebelumnya sudah ada haji, disuruh oleh Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi Amirul Hajj. Dia yang memimpin perjalanan haji ketika itu. Tapi Rasul tidak. Kenapa Rasul tidak ikut? Padahal perintah haji sudah. Bukankah ini gambaran dari bolehnya tarahi, bolehnya ditunda? Kalau memang harus terlaksana, ikutlah Nabi langsung kan. Nah, begitu mereka mencoba untuk mendudukkan argumentasi mereka dalam memandang kaidah ini. Barangkali dijawab pula oleh yang lain, barangkali ada alasan-alasan yang membuat Nabi itu menunda pelaksanaan hajinya di tahun itu, yang tidak mungkin Nabi ikut berhaji ketika itu. Apa diantaranya? Karena pada tahun-tahun yang sebelumnya itu di musim haji itu masih ikut melaksanakan haji orang-orang kaum-kaum, kabilah-kabilah yang mereka itu sudah merubah-rubah dan merusak pelaksanaan ibadah haji. Seperti orang jahiliyah yang kadang ihramnya dia tawaf dalam keadaan bertelanjang, tidak pakai pakaian. Orang-orang musyrik yang ikut mengerjakan haji lalu ia mengerjakan berbagai macam kesalahan yang nanti akan disaksikan langsung oleh Rasul. Sehingga tidak mungkin Nabi ikut serta dalam pelaksanaan yang seperti itu. Itu jadi alasan oleh yang tadi itu. Kenapa Nabi menundanya? Dan ketika Nabi akan berhaji di tahun terakhir itu, Nabi minta dan disampaikan satu pesan yang datang dari Nabi secara langsung. Apa pesan Nabi ketika itu? Tahun ini tidak ada lagi yang ikut haji orang-orang musyrik. Tidak ada lagi yang ikut haji orang-orang jahiliyah. Enggak boleh ada yang haji. Berarti yang haji hanyalah Rasul dengan para
sahabat-sahabatnya. Dan ketika itulah Rasul ikut berhaji. Nah, ikhwati fillah, kalau kita lihat dari tiga pendapat ini, apabila amar perintah itu datang secara mutlak tanpa ada keterkaitan batasan waktu, maka nampaknya pendapat yang ketiga itu bisa dianggap lebih kuat. Artinya memang tidak ada kepastian bahwa dia harus bersegera, kemudian juga boleh ditunda. Memang boleh dua-duanya karena nggak ada kepastian waktu. Tetapi dengan adanya indikasi-indikasi atau dengan melihat bahwa itu adalah perintah yang datang dari Allah, maka untuk disegerakan akan menjadi lebih baik, tapi tidak menjadi satu keharusan disegerakan seperti yang dipandang oleh kelompok yang pertama. Di mana kalau perintah itu mutlak, maka itu adalah lil faur, kata kelompok yang pertama. Alasannya ya iblis tadi itu. Iblis yang dicela karena dia tidak langsung sujud. Kalaulah bukan karena bersegera, pasti dia tidak pantas untuk dicela. Karena dia bisa beralasan pada akhirnya, kan nanti saya akan sujud. Nah, tapi bukan itu yang kuat. Baik, kita akan coba lihat aplikasi kaidah ini dalam masalah hukum. Seperti apa pengaruh kaidah ini ketika memahami hukum yang ada pada nas, baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita. Kita coba lihat aplikasi dari kaidah. Apa pengaruhnya kaidah ini dalam penetapan hukum-hukum fikih yang berdasarkan kepada perintah yang ada pada nas. Kita akan lihat nanti, dikarenakan oleh kaidahnya diperselisihkan oleh para ulama, dan masing-masing mereka tentu akan bertahan dengan pendapatnya tentang kaidah itu. Dan itu nanti juga akan membuahkan hasil adanya berbeda dalam menetapkan sebuah hukum. Jadi salah satu dari perbedaan adanya ikhtilaf dalam penetapan hukum, itu diantaranya adalah ikhtilafnya para ulama dalam kaidah usul yang digunakan untuk memahami nas. Hanya saja ketika ada ikhtilaf itu biasanya diupayakan untuk dicari atau dianalisa melalui tarjih, rajih, yang manakah kira-kira pendapat yang lebih kuat. Itu tentu dilakukan pula oleh ulama-ulama belakangan, sehingga mana yang dikuatkan dan memang penguatnya itu adalah jelas gitu ya, berdasarkan kepada sandaran-sandaran dan atau hadis-hadis, nas-nas yang ada, maka itulah yang pantas untuk kita pegang. Sekarang kita coba lihat contoh masalah yang diperselisihkan berdasarkan kaidah tadi. Di antaranya adalah apakah seseorang yang menunda pembayaran zakat lalu hartanya hilang atau habis, apakah ia berkewajiban untuk mengganti apa yang harus dibayarkan zakatnya tadi? Sekarang dia punya uang 100 juta. 100 juta kan sampai nisab itu. 100 juta itu diambil 2,5. 2,5 berarti 2.500.000. Seharusnya sekarang dia bayar zakat ini. Karena haul dan nisabnya sampai. Tapi ditundanya nantilah bulan depan. Atau nantilah bulan puasa. Biasanya orang bulan puasa itu kebutuhannya meningkat. Jadi kalau dibayarkan pada saat dibutuhkan itu mungkin akan lebih bermanfaat. Sebelum masuk bulan Ramadan, hilang yang 1 juta tadi. Hilang. Wajibkah dia mengganti yang 2.500.000 tadi? Inilah hukum yang diperselisihkan tadi itu. Berdasarkan kaidah kan, wa atuz zakah, ayat wa atuz zakah, bayarlah zakatnya. Itu dianggap sebagai perintah yang mutlak, amar yang mutlak. Berarti itu perintah tapi tidak diberikan ketentuan waktu. Beda sama sholat tadi, Nabi langsung diajarkan Jibril, ini waktunya. Ini nggak ada ketentuan waktunya. Beda sama Ramadan juga, langsung dilaksanakan. Karena faliyasumhu, faman syahida minkum syahra faliyasum. Kalau sudah nampak anak bulan puasa, berarti langsung diperintahkan. Ini enggak, wa atuz zakah, bayarlah zakat. Datang secara mutlak. Dalam hal ini dikarenakan oleh mereka berbeda dalam memaknai kaidah tadi, mengambil kaidah tadi, maka berbeda juga lah keputusan istinbat hukum, apakah mereka harus mengganti atau tidak. Dalam hal ini ada dua pandangan di kalangan para ulama, yang di sini dikatakan ikhtalafal fuqaha fi dzalika ala qaulain. Para ulama, para ahli fikih, para fuqaha berbeda dalam masalah ini, dan mereka berbeda dalam dua pandangan. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama itu mengatakan la yajibu alaihi dhaman. Tidak wajib dia menggantinya, tidak ada kewajiban. Hartanya aja udah hilang,
Kenapa tidak ada kewajiban? Ya, dikarenakan oleh dia tidak disebut melalaikan karena perintahnya memang litarahi. Litarahi berarti boleh ditunda. Ketika dia tunda berarti dia tidak salah. Nah, ini pendapat diungkapkan oleh Abu Abdullah As-Salji dan juga Abu Bakar Al-Jassas wa ammatu masyayikhil Hanafiyah. Mayoritas para ulama dalam mazhab Hanafiyah. Apa dalil mereka? Wa atuz zakah. Bayarlah zakat. Dari mana mereka mengambil hukum dari ayat wa atuz zakah itu? Innallaha ta'ala amara bi ita'iz zakati mutlaqan anit taqyidi bi waqtim ma. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini memerintahkan untuk membayarkan zakat mutlak, secara mutlak, bebas dari ketentuan waktu sehingga ia bisa bayar fi waqtin ma, dalam waktu kapan yang dia mau. Wal amrul mutlak mahmulun ala tarahi. Sedangkan perintah yang mutlak itu mahmulun ala tarahi, itu dibawa kepada makna tarahi. Tak mengapa kalau ditunda. Berarti tidak salah dia. Karena memang amarnya at-tarahi. Wa ala hadza, dan untuk itulah, karena itulah dia itu tidak berkewajiban untuk mengganti zakatnya bihalakin nisabi ba'da tafriti fi adaiha. Nggak ada kewajiban dia. Meskipun nisab tadi, nisab yang hilang tadi, dia tidak berkewajiban untuk mengganti. Tapi itu baru pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yajibu alaihi dhaman. Wajib baginya untuk menggantinya. Ini pendapat mayoritas ulama. Al-Karhi Muhammad Ibnul Hasan dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah. Berarti jumhurul ulama cenderung mengatakan bahwa ketika zakat itu ditunda-tunda pembayarannya, tiba-tiba hilang apa yang mau dibayarkan tadi. Berarti dia berkewajiban untuk mengganti apa yang hilang. Apa dalilnya? Wa atuz zakah. Sama dalil kan? Yang tadi tidak wajib tanya. Apa dalil? Wa atuz zakah. Kau wajib. Apa dalil? Wa atuz zakah. Sama dalil kan? Apa kata kelompok kedua ini? Ini menarik untuk didiskusikan. Perintah yang ada pada zakat, kata mereka, meskipun datang secara mutlak, tanpa ada takyid, tanpa muqayyad dengan waktu, tetapi kata mereka ada al-qara'in, ada qarinah, ada alasan-alasan, ada indikasi-indikasi di mana dengan indikasi itu kita dapat mengatakan bahwa sesungguhnya segeralah untuk membayarkan zakat. Apa di antara karinah yang mereka katakan? Di antaranya adalah hajat fakir miskin dalam harta seseorang tidak boleh untuk dilalaikan. Bukankah ketika seseorang itu sudah berkewajiban membayarkan zakat sampai haul, sampai nisab, bukankah pada hartanya itu tidak lagi semuanya menjadi hak dia? Itu sudah ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lisailin wal mahrum. Berarti dalam harta seseorang ada hak orang lain. Kalau sudah sampai haul dan nisab, sudah bisa dipastikan bahwa di harta itu sudah ada hak orang lain. Bukankah mengembalikan dan atau memberikan hak orang lain itu? Dan ketika fakir miskin memang mereka punya hajat dengan harta itu adalah alasan untuk agar disegerakan. Dan itu adalah indikasi bahwa menunjukkan untuk bersegera. Walaupun ayatnya datang secara mutlak. Dan menyegerakannya itu merupakan wujud dari maqasiduz zakah. Merupakan cara untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari zakat itu sendiri. Apa tujuan dari zakat? Maqasid zakat apa? Di antaranya adalah untuk meringankan dan memberikan
kemudahan kehidupan bagi mereka yang berhak untuk menerimanya. Seperti fakir miskin yang selama ini dia tunggu-tunggu, dia aja udah nunggu-nunggu dari dulu, masa kita tunda? Berarti ini ada karina. Itu kata jumhur. Bahkan bisa dianalogikan kepada hutang. Bukankah kalau seandainya sudah sampai haul dan nisab itu, dia sesungguhnya punya hutang untuk menyampaikannya kepada yang berhak. Karena yang ada di tangan dia bukan lagi milik dia. Sekarang batal enggak hutang kalau seandainya hilang harta kita? Awak punya hutang 10 juta. Lah nawo piti du gini. Ndak awak bayu-bayu dah. Hilang piti tadi. Gugur hutang. Ndak ada kan? Ndak bisa. Jadi oleh jumhur ulama, meskipun ayat ini datang secara mutlak, tapi ada karina, ada indikasi, ada dukungan-dukungan alasan yang memang sepantasnya zakat itu tidak untuk ditunda. Nah, dalam persoalan ini kita bisa mengatakan yang lebih kuat adalah pendapat yang disampaikan oleh jumhurul ulama, mayoritas ulama, kalau seandainya hilang karena ditunda-tunda, meskipun ayatnya mutlak tanpa takyid waktu, tetapi ada indikasi-indikasi yang mendukung bahwa dia mesti mengganti zakat yang belum dibayarkan tadi. Itu Bapak ojak pitilah bisa dong. Bapak ojak mengganti, kan ditunda, itu menggantinya. Dan itu artinya adalah jangan tunda-tunda sesuatu kalau sudah sampai waktunya. Karena dengan menyegerakan pembayaran zakat itu adalah bentuk dari ketaatan. Bentuk dari ketaatan. Sementara menunda-nundanya itu gambaran dari ketidaktaatan dia dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang pertama. Kita ambil contoh yang kedua. Hukmu takhiri qada'i Ramadan. Apa hukum menunda bayar hutang puasa? Kan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kalau seandainya kalian musafir atau sakit, tidak bisa kalian berpuasa, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka gantilah puasa itu. Boleh dia tidak puasa, tapi ganti nanti setelah diperintahkan mengganti setelah Ramadan. Sekarang pertanyaannya, apakah perintah mengganti itu lil faur awit tarakhi? Apakah untuk bersegera atau boleh ditunda? Kalau bersegera berarti besok hari raya Idul Fitri, hari kedua dia sudah wajib membayar hutangnya. Karena muncul pula masalah lain dalam persoalan ini, bolehkah puasa Syawal dulu sementara punya hutang? Puasa Syawal. Puasa sunat Syawal. Bolehkah puasa sunat Syawal dulu sementara dia punya hutang Ramadan? Ada hubungannya sama kaidah ini nih. Ketika ada yang mengatakan bahwa perintah mengganti tadi datang dari Allah dalam Al-Qur'an, meskipun dia mutlak, tapi mutlaknya itu lil faur, bersegera. Dia akan mengatakan bahwa dia wajib bayar hutang dulu. Karena bayar hutang adalah wajib, sementara puasa Syawal hukumnya sunat. Kalau ketemu wajib sama sunat, mana yang didahulukan? Kan logis benar kan? Sangat logis sekali. Itu ekonomis dalam beribadah. Ya. Atau kajian dia Senayan nanti tigon ya kan puasa Senayan cek. Ini ada teori dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung atau teori kapitalis tuh. Modal enggak kene
Untuk anak kadang. Kojo karyawan gaji bos. Nggak kena amur. Kau nak dapat gaji bos, buatlah kerja bos dah. Kau nak tinggi serogo, lah. Amalnya memang itu ukuran tinggi kan. Jangan digabung. Tetapi nanti memang ada beberapa hal yang bisa memasukkan satu ibadah kepada ibadah berikutnya. Itu ada memang pembahasannya dalam kajian fikih itu. Ketika ditemukan oleh dua keadaan seperti itu, niatnya harus untuk yang lebih tinggi. Yang derajat yang lebih tinggi. Apa contoh? Kita masuk masjid. Ada tahiyat masjid, ada qabliyah zuhur. Sekarang tahiyat dulu baru qabliyah, atau qabliyah itu sudah terwakili dalamnya tahiyat. Itu dukhulul ibadah fil ibadah. Masuknya satu ibadah pada ibadah berikutnya. Ada pembahasannya oleh para ulama. Nabi kan dalam hadisnya ngomong begini, dalam riwayat itu, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Apabila kalian masuk masjid, jangan langsung duduk, sholat dulu dua rakaat. Inilah yang nanti diistilahkan dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu tahiyatan li rabbil masjid. Itu artinya penghormatan terhadap Rabbnya masjid. Enggak langsung duduk saja. Sekarang masuk kita masjid. Sholat kita 2 rakaat. Kita niatkan qobliyah. Sudah terlaksana belum hadis yang tadi? Hadis Nabi tadi. Jangan langsung duduk kecuali sholat 2. Sekarang qobliyah kita. Sudah terlaksana belum hadis? Sudah. Berarti masuklah ibadah ini kepada ibadah ini. Tetapi dalam posisi ini kita harus meniatkan ibadah yang posisinya lebih tinggi. Maka niatkan untuk qabliyah, bukan untuk tahiyatnya. Sebab tahiyat itu bisa sebelum waktu, bisa sudah waktu. Kalau kita masuknya sebelum waktu, berarti belum boleh qabliyah. Sholatlah 2 rakaat dan niatkanlah itu untuk tahiyat masjid. Nanti ketika sudah azan, barulah kita qabliyah. Gitu. Kita mau bayar hutang puasa, kita kerjakan di hari Senin. Hari Senin kan sunat puasa. Berarti gabung 2 niat di situ. Kalau posisi seperti ini, maka niatkanlah untuk membayar hutang. Bukan untuk puasa Seninnya. Kalau kita niatkan puasa Seninnya yang lebih utamanya, hutang tidak selesai. Karena hutang lebih tinggi posisinya daripada puasa Senin. Puasa Senin bisa kita kerjakan setiap Senin. Banyak sekali kesempatan waktunya. Tapi membayar hutang, maka difokuskan karena itu hukumnya adalah wajib. Baik, kita coba lihat bagaimana para ulama memahami masalah ini. Dalam hal ini juga ada 2 pandangan. Al-qaulul awwal la yajuzu lahu ta'khirul qada. Jadi pendapat pertama mengatakan tidak boleh baginya untuk menunda al-qada. Bal yalzamuhul mubadarata fi awwali awqatil qudrah. Tetapi wajib harus baginya untuk menyegerakan membayar hutang itu fi awwali awqatil qudrah, pada awal waktu yang dia sudah mampu sanggup untuk membayarnya. Wa huwa allazi hakahu al-Imam al-Karhi anil Hanafiyah wa bihi qala az-Zahiriyah. Itu dikatakan oleh salah seorang ulama dalam mazhab Hanafi, al-Karhi, dan juga dalam mazhab Zahiriyah. Dalilnya apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Bagi dia perintah membayar di sini meskipun dia adalah mutlak, tetapi mutlaknya di sini lil faur. Untuk bersegera, dengan demikian tidak boleh dia menunda. Bahkan ada ungkapan dari Daud Az-Zahiri, Al-Imam Daud Az-Zahiri, dia bilang begini, yajibu alaihil qada
Tsaniya Syawal. Wajib baginya untuk membayar hutangnya tadi langsung Tsaniya Syawal. Pada hari kedua Syawal. Falau lam yasumhu thumma mata athima. Seandainya dia tidak mempuasakannya lalu mati dia berdosa. Karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib dia kerjakan. Tapi ini lagi-lagi bukan sebagai satu kesepakatan. Ada pandangan yang kedua mengatakan yajuzu ta'khirul qada ila ayyabqa min Sya'ban. Boleh bagi dia untuk menunda sampai bulan Sya'ban. Karena ada 11 bulan. 11 bulan masa untuk mengganti. Wala yakunu 'asiyan bidzalik. Dan seandainya memang dibayarnya di bulan Sya'ban, la yakunu 'asiyan. Dia tidak termasuk orang yang bermaksiat. Wa huwa sahih indal Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Ini jumhur ulama. Ini mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, wa huwa qaulul jumhur. Ini adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama. Apa dalilnya? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sama ayatnya, cuma kaidahnya yang berbeda. Karena yang jumhur memandang bahwa di sini walaupun mutlak, tetapi justru karinahnya bukan karinah untuk menyegera. Beda sama bayar zakat tadi kan, dia mutlak juga, tapi ada karinah untuk disegerakan. Ini mutlak juga, tapi karinah yang ada justru bolehnya menunda. Apa di antaranya? Di antaranya adalah apa yang pernah dilakukan oleh Aisyah Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Qalat radhiyallahu anha, kana yakunu alayya saumun min Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban, wa dzalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Aisyah, saya punya kewajiban membayar puasa Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Saya tidak sanggup ketika itu untuk membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban, wa dzalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu disebabkan oleh kedudukan dan kesibukan saya mengurus dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata jumhurul ulama, wa huwa wadihun fi jawazit ta'khir. Yang apa yang dilakukan oleh Aisyah ini sebagai sesuatu yang sangat terang, jelas, wadihun fi jawazit ta'khir, dalam bolehnya untuk menunda. Berarti ada dua pandangan dalam persoalan ini. Ar-ra'yur rajih, al-qaulur rajih, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah ini kata penulis buku ini. Al-qaulur rajih fi nadhari huwa qaulul jumhur. Adalah pendapat jumhurul ulama. Kenapa demikian? Amalan bil qaidatil usuliyah. Sebagai bentuk pengamalan dari kaidah usul yang tadi itu, bahwa sesungguhnya amar mutlak yang ghairul muqayyad la yadullu ala mujarradit talabi min ghairi dilala ala faurin aw tarakhin. Jadi mengamalkan kaidah yang tadi itu, dia datang secara mutlak, dia memang bisa tarakhin, bisa faur, bisa ditunda, bisa segera. Segera itu lebih baik, tapi ketika ada indikasi yang memang mendukung untuk ditunda kebolehannya, maka tidak mengapa. Dan yang ada pada karinah di sini justru karinah untuk memang bolehnya ditunda, tidak mesti langsung di bulan Syawal. Nah, dengan demikian dapat kita pahami, atau barangkali apa yang selama ini menjadi tanda tanya juga bagi kita, karena sempat diperdebatkan juga itu. Seperti yang tadi saya katakan, sebagian mengatakan ini kan hutang. Hutang kan wajib, sementara Syawal hanya sunat.
Masa kita lebih mendahulukan yang sunat daripada yang wajib? Yang wajib lebih didahulukan. Tetapi para ulama membacanya berdasarkan karina-karina yang ada dan disandarkan kepada nas atau dalil-dalil pendukung yang lainnya, yang ternyata yang lebih kuat adalah untuk kebolehannya ditunda, tidak mesti langsung di bulan Syawal. Jadi tidak mesti kita merasa bersalah ketika kita mendahulukan puasa Syawal kita, lalu kemudian nanti baru memikirkan kapan kita membayar hutang. Karena ada juga alasan yang lain oleh para ulama itu tentang bolehnya menunda tadi, bahwa membayar hutang itu waktunya lebih panjang. Sedangkan puasa Syawal itu muhaddad, waktunya sangat terbatas. Tidak ada jaminan kita bisa langsung berpuasa pada hari kedua, karena pada hari Lebaran biasanya orang banyak yang berkunjung. Jangan-jangan seminggu itu berkunjung aja terus, kapan mau puasanya? Nah, oleh karena itu waktunya sangat terbatas. Nah, ketika bertemu antara ibadah yang waktunya terbatas dengan waktunya yang luas, tidak terbatas, maka yang didahulukan adalah yang terbatas. Itu juga sebagai dalil pendukung untuk jumhurul ulama yang cenderung mengatakan bahwa tidak ada keharusan harus membayar hutang bersegera di bulan Syawal, tapi boleh saja sampai pada bulan Sya'ban. Jangan lewat lo bulan Sya'ban dulu. Ada juga pertanyaan muncul, Pak Ustadz katanya, ala datang Ramadan berikutnya ada hutang luntabayul. Apakah nanti saya berkewajiban untuk membayar hutang itu double? Ada pertanyaan seperti itu. Lah sampai nyo berhutang Ramadan batang, ala masuk Ramadan gini, hutang lunjole. Hutang tetap hutang, berarti harus dibayar setelah Ramadan. Tapi apakah double? Apakah dilipat gandakan? Enggak, karena Allah enggak suka riba. Melipat gandakan hutang itu kan riba kan. Allah tidak suka dia. Tetap ada hutang. Cuma ada semacam fatwa dari para ulama, termasuk diantaranya dari Syekh bin Baz, itu kan kelalaian. Seandainya dia tebus kelalaiannya itu dengan memberi makan fakir miskin atau dengan cara apa, itu untuk menebus kelalaian, fahuwa hasan, maka itu bisa menjadi baik. Tapi jumlah hutang puasanya tetap akan seberapa puasa yang dia tinggalkan. Yang tadi itu sekedar untuk menebus kesalahan, dan untuk menebus seperti itu boleh dijadikan alasan kebolehan menebus kesalahan dengan ibadah itu seperti apa yang dilakukan dulu oleh ulama-ulama dulu. Ada di antara ulama-ulama dulu ketika dia keluar salah pandang matanya ini, terlihat oleh dia betis seorang perempuan. Dia begitu merasa bersalah, dihukumkannya dirinya puasa 3 hari. Itu tak salah, harus tidak ada sengaja. Kalau dia mata pandang dah, merasa bersalah, lalu dia hukum dirinya puasa 3 hari. Ada di antara mereka. Jadi mengiqab diri sendiri ketika memang terlanjur berbuat salah. Itu dulu dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik ketika dia tidak ikut berperang di perang Tabuk. Orang pergi semuanya, ada 3 orang yang tidak ikut. Di antaranya Ka'ab ibn Malik. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab? Diikatnya dirinya di tiang masjid. Itu kan iqab bagi diri dia itu. Diikatnya dirinya di tiang masjid, jangan ada yang melepaskannya kecuali Rasul. Berarti Rasul dimaafkan deh, kalau lah dilakukan deh, Nabi itu dimaafkan deh kan? Karena dihukum juga sama Rasul. Jangan salam sama Ka'ab katanya. Kalau salam dia jangan jawab. Akhirnya dia ikat dirinya. Betapa sempitnya dunia ini bagi seorang yang namanya Ka'ab ketika dapat terapi dari Nabi seperti itu tuh. Dikucilkan. Berarti dia menghukumi dirinya atas satu kesalahan. Itu yang dijadikan alasan untuk menghukumi yang melakukan hal-hal yang tadi itu. Ketika terlanjur salah,
wajibkan diri kita atau hukum diri kita dan berinfak umpamanya. Nah, tapi jangan nunggu hukuman salah itu belum berinfak. Ya, apa? Tapi itu cara untuk menebus kesalahan yang mudah-mudahan itu bisa menjadi semangat untuk semakin beristighfar dan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin dua contoh, ada contoh lain di sini juga seperti haji yang tadi kita katakan, apakah haji itu lil faur atau tidak. Nah, tadi sudah kita singgung, itu juga ada dua pandangan. Ada mengatakan bukan untuk lil faur. Alasannya ya Nabi sendiri. Jadi dipakai karinah untuk boleh menunda itu adalah Nabi sendiri yang tidak langsung berhaji pada saat datang perintah haji. Nabi hanya hajinya pada terakhir sekali. Haji wada itu sekaligus haji pertama. Tapi oleh sebagian kecil yang mengatakan lil faur, maka ia mengatakan wajib langsung mengerjakannya. Sekarang ya barangkali kita akan sulit untuk mengatakan wajib atau tidak wajib karena tergantung nomor antrian. Itu masalah gini. Awak nak paynya tapi nomor antrian alun ti boleh kan? Alun sampai ke awak lah. Ada bukan kena kita yang tidak ingin, tetapi memang keadaan-keadaan yang menuntut atau yang menyebabkan kita tidak bisa langsung melaksanakannya. Ikhwati fillah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil, ada manfaatnya insyaallah. Silakan. Cara menentukan mutlak atau muqayyad. Kalau muqayyad itu ada yang langsung disebutkan pada nas itu atau disebutkan pada nas yang lain. Berarti seperti sholat tadi, datang aqimus shalah. Aqimus shalah itu mutlak itu. Kerjakanlah sholat. Tetapi kan ada riwayat yang lain yang memberikan batasan waktu. Apa riwayat itu? Jibril tadilah. Jibril datang turun 2 hari bersama Rasul, lalu ia ajarkan waktu-waktu sholat. Nah, nas ini berarti menyebutkan bahwa sholat sudah diatur ketentuan waktu. Tapi tidak semua perintah yang seperti itu. Ada yang datang perintah, kemudian tidak didukung oleh penguat secara nas langsung waktunya kapan. Ini yang disebut dengan yang al-amrul mutlaq itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Silakan. Apa hukumnya tanah yang diolah dan diurus sama pemiliknya, tapi tidak nampak orangnya lagi sama seperti tanah yang diurus oleh pemiliknya. Tentu pemiliknya yang mau urus. Ditanamnya, umpamanya ditanamnya jeruk oleh pemiliknya sendiri. Sekarang pemiliknya entah kemana. Yang mengelola yang punya tanah tadi tidak tahu sekarang entah di mana. Mungkin pertanyaannya, boleh enggak ambil 5 kan itu? Itu mungkin enggak. Tetap bukan menjadi hak kita untuk mengambilnya. Atau ada kawan yang di sampingnya punya lahan yang sama. Nah, jadi ada 2 lahan, si A sama si B. 2 orang ini mengelola lahannya, menanam apa yang bisa dia tanam. Tapi si A yang pemilik lahan pertama menghilang entah kemana. Si B sekarang bertanya-tanya, bolehkah dia ambil buah-buah hasil-hasil yang dari tanah si A? Secara hukum asal itu bukan menjadi milik dia. Karena yang tanah dia hanya lahan yang dia kelola. Ini adalah milik si pemilik tanah itu. Barangkali ada ahli warisnya, atau mungkin ada anaknya, mungkin si A-nya itu entah kemana, tapi anaknya. Kalau seandainya ingin dia untuk mengambilnya, dia harus mendapatkan atau minta izin kepada keluarga, setidaknya keluarga pemilik orang yang tadi sudah tidak tahu lagi dia ada di mana, tapi karena dia berdekatan dari dulu, dia akan tahu itu siapa keluarganya, kan? Karena dari dulu dia bersama-sama mengelola, tentu tahu dia dengan keadaan kawannya itu. Anaknya siapa, tinggalnya di mana. Dia mungkin akan bisa memberitahukan kepada keluarga pemilik yang menghilang tadi itu, untuk kemudian
dia yang mengambil dan memanfaatkan buahnya. Nggak tahu apa itu yang dimaksud atau seperti apa gitu. Wallahu a'lam. Yang saya pahami seperti itu. Tentang limau juga enggak? Ada. Itu misalnya si A, dia punya harta menurut dinilaikan nominalnya 2 miliar. Apakah yang pembesar itu wajib dizakatkan atau setelah 1 tahun dan setelah tahun, atau hasil sawit itu setelah tahun baru dizakatkan tanah, baru dizakatkan. Iya. Ini memang jadi apa namanya itu, menjadi permasalahan yang perlu terus dibahas. Kenapa perlu terus dibahas? Karena ada yang menganggapnya itu sebagai zakat pertanian. Maka adalah di antara perda-perda yang ada, sekira sudah ada beberapa perda yang mengatur tentang zakat sawit yang disamakan dengan pertanian. Ketika dia panen, maka dibayarkan zakat pada saat panen. Itu dalam di antara perda yang ada. Cuma saya mohon maaf secara pribadi lebih cenderung mengikuti pandangan yang lain. Itu tidak bisa disamakan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian itu kenapa langsung dizakatkan saat panen? Pertanian itu biasanya adalah untuk sesuatu yang bisa dimakan. Korma, panen dia, kasihkan ke fakir miskin, saat dia menerima bisa langsung dimakan. Anggur, bisa langsung dimakan. Aduh, makan sawit. Dan apakah akan kita zakatkan itu buah sawit itu? Enggak kan? Tunggu dulu. Atau hasilnya setelah tahun hasilnya setahun itu dijaga di tanah dijaga. Kalau zakat tanah, coba kalau ada yang punya buku terakhir yang saya tulis itu ada di situ zakat tanah dan properti. Ada 3 pembagiannya oleh para ulama. Kapan dia dizakatkan, kapan tidak. Ada di fikih nawazil. Fikih nawazil. Barangkali ada situ di apa? Di situ ada zakat tanah dan properti. Properti itu contoh, ada yang punya ruko. Untuk dijual itu berbeda nanti dengan ketika bukan untuk kalau untuk dijual berarti dia adalah sebagai zakat perdagangan. Tanah, ada orang kapling-kapling tanah, berarti tanah untuk dijual, berarti itu zakat perdagangan. Kalau dia kapling, dia punya 1 hektar. Hari ini semua di kapling-kaplingnya. 1 hektar itu kira-kira berapa uangnya itu? 1 miliar, anggap 1 miliar. Berarti sekarang tanah itu sudah dia persiapkan untuk diperdagangkan. Hari ini dia mulai hitung haulnya. 1 tahun berikutnya dia wajib bayarkan zakatnya. Karena dia sudah menjadi perdagangan. Tapi untuk digunakan secara pribadi, dia beli tanah, dia ingin bangun rumah. Untuk unyo de Umar, ini tanah ini tidak ada zakatnya. Atau untuk rumah singgah. Ini biasa 5 kali setahun ke Padang tan. Pada nyewa hotel, buat lau macik setannya. Tak berapa yang terjual jadi zakat apa? Hah? Tak berapa yang terjual jadi zakat tanah beli kan? Maunya rumus punya, dia di kaplingnya. Iya. Di kaplingnya mau bayar aku 500 juta. Dan 500 juta zakat. 500 juta aku berlaku. Untuk perdagangan, untung dan modal. Untuk perdagangan, zakatnya adalah untung plus modal. Kalau buka barang harian, modalnya 500 juta, berderet di rak-rak tuh gula, minyak, apa segala macam, separuh lah terjual, sampai haul dan nisabnya. Sekarang yang dihitung untung yang terjual itu atau semua? Semua. Modal yang belum terjual itu dihitung. Tapi modal yang berkembang.
Modal yang tidak berkembang jangan dihitung. Apa contoh? Meja kasir. Itu kan tidak berkembang itu kan? Rak-raknya tidak dihitung. Tapi yang akan diputar untuk dijual itu semua dihitung. Jadi jangan contoh tanah tadi semua, karena memang itu sudah dipatok-patok, dikapling-kapling memang untuk dijual. Maka bahasa fikih itu untuk zakat itu untuk urudut tijarah. Disebutkan urudut tijarah. Urudut tijarah itu artinya sesuatu yang dipajang untuk dijual, diperjualbelikan. Yang memang menghasilkan. Nah, maka kayak sawit tadi bukan tanahnya yang dihitung zakatnya, tetapi dia panen. Hari ini dia panen dapat 100 juta. Bulan depan dia panen dapat 100 juta. Berarti dia mulai menghitung haulnya nanti pada saat memang uang itu sudah sampai nisab. Dan ketika sampai haulnya nanti dia wajib bayar zakat. Saya secara pribadi lebih cenderung dengan seperti itu ketimbang mengatakan sebagai zakat pertanian dibayar pada saat panen. Karena mereka yang mengatakan seperti itu tidak konsisten juga. Apa contoh tidak konsistennya? Zakat pertanian tapi zakatnya 2,5%. Kalau zakat pertanian yang dibayarkan apa yang dipanen. Sekarang kalau sawit yang dibayarkan uang. Berarti uang kan? Maka yang lebih tepat sebenarnya adalah menyamakannya dengan zakat hasil usaha kita, zakat uang kita, tunggu haul dan tunggu nisabnya. Adapun tanahnya tidak menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan zakatnya, tapi hasilnya. Itu namanya mustaghillat. Apa yang dihasilkan dari kerja dia tadi. Ini penting memang. Sama dengan zakat saham. Di luar daripada itu konsumsi kan? Iya. Waktu kumpul itu 1 miliar kan? Ada 1 miliar, jadi keluar dari zakat kan? Iya. Apabila sudah sampai haul dan nisab. Jadi sama dengan saham. Saham itu nanti ada 2 bentuk. Saham itu kalau digunakan untuk perdagangan berarti hitungan zakat perdagangan. Tapi kalau saham itu nanti bukan untuk perdagangan, umpamanya saham dibangunkan hotel syariah umpamanya. Hotel syariahnya ini tidak dizakatkan, tapi apa yang dihasilkan itu yang dibayarkan zakatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Barangkali cukup sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk tetap istiqamah taat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.